Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Untuk pertemuan kita kali ini masih berkaitan dengan bab 3, yaitu tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan atau sifat nifak. Mari bersama-sama kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki ke materi, Kakak akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian nifak. Yang kedua, membiasakan diri untuk menghindari sifat nifak. Yang ketiga, mengidentifikasikan contoh-contoh perbuatan nifak. Dan yang terakhir, memahami dampak negatif dari sifat nifak. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian nifak. Secara bahasa, nifak berasal dari kata nafiko, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya nyerbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Sedangkan menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan, atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal laqul ladzina amanu qalu amana wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Adapun macam-macam nifak terbagi menjadi dua. Yang pertama nifak i'tiqad, yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Sedangkan di dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Walaupun dia melakukan sholat, bersedekah, berpuasa, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, atau mereka bermaksud dengan ingin ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Dan yang kedua, nifak amali, yaitu kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tanda-tanda orang munafik itu terbagi menjadi 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak tepat, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun bentuk dan contoh perbuatan munafik. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang kedua, tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti. Yang keempat, enggan melakukan sholat. Kalaupun ia melakukan sholat, pasti karena ada paksaan dari orang lain. Yang kelima, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Itulah bentuk dan contoh perbuatan munafik. Adapun akibat dampak buruk sifat nifak, yaitu berdampak bagi diri sendiri. Yang pertama, tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Selain berdampak bagi diri sendiri, ada juga berdampak bagi orang lain. Yang pertama, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu. Yang kedua, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya.
Adapun upaya menghindari sifat nifak. Yang pertama, nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia atau termasuk hati munafik sendiri. Yang keempat, kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Selesai sudah materi kita hari ini, yaitu tentang akhlak tercela pada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifak. Minggu lalu kakak sudah menjelaskan mengenai riya, dan untuk pertemuan kali ini kakak juga sudah membahas tentang nifak lewat pembelajaran video ini. Perlu kalian ketahui bahwa Allah paling tidak suka dengan orang-orang yang melakukan perbuatan riya dan nifak, karena pelaku nifak diancam Allah dengan disamakan dengan orang fasik yang diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Oleh karenanya, kita sebagai hamba-hamba Allah sudah sepatutnya bahkan harus kita menghindarkan perilaku akhlak tercela, yaitu dengan salah satu yang sudah kita bahas materi hari ini, yaitu riya dan nifak. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan materi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.